Oke teman-teman saat duluran, buat teman-teman saat duluran yang baru gabung, saya mohon bantuannya ya untuk klik tombol subscribe di bawah. Mohon ke bawah sebentar ya. Di sana itu ada tulisannya subscribe. Saya mohon bantuannya untuk klik tombol tersebut agar channel ini terus berkembang. Sekarang saya ada di mana? Sekarang saya itu ada di rumah, dan di rumah saya itu memang ditempatkan istilahnya di ruang tamu ya. Di sini di belakang ini memang sudah ditempatkan sepeda ontel ya. Mengapa sepeda ontel sama saya ditaruh di sini? Karena apa ya? Kalau saya itu pikirannya itu tidak mood, jadi saya itu di sinilah teman-teman ya. Di sinilah saya itu melihat pemandangan sepeda ontel, dan setelah itu pikiran saya itu bisa tenang lagi dan fresh kembali ya. Hobi seseorang itu memang berbeda-beda. Ada yang suka burung, ada yang suka sepeda motor, dan lain-lainnya ya. Dan salah satunya seperti saya ini suka sepeda ontel teman-teman ya. Kali ini saya akan cerita mengapa saya suka sepeda ontel ya. Ini yang pertama memang dari apa ya, keinginan sendiri, dan kakek saya itu mempunyai sepeda ontel ya. Kakek saya itu dulu mempunyai sepeda ontel itu mereknya Philip. Sepeda ontel itu memang digunakan untuk mencari rumput teman-teman ya. Karena saya itu lahirnya di pedesaan, dan saya itu apa ya, dulu mempunyai sapi. Jadi kakek saya itu mencari rumput menggunakan sepeda tersebut. Waktu saya SMP, ternyata sepeda ontel punya kakek saya itu tidak dipakai. Jadi sama saya itu direstorasi ya, dicat warna hitam. Memang tindakan ini kalau menurut saya pribadi, setelah saya berpikir sekarang ya, ini salah kalau kita dicat. Tapi tidak apa-apa namanya, asalkan restorasinya itu bagus, tidak masalah. Waktu itu setelah saya perbaiki semuanya, sama saya direstorasi, dicat warna hitam. Sepeda ontelnya belum saya review namanya. Sepeda pertama yang ada di rumah, kalau di keseluruhan memang sudah ada, ini sepeda ontel yang pertama. Kalau secara detail memang belum, yaitu sepeda Philip ya. Setelah itu memang kita tuh tidak didukung ya. Saya pribadi pertamanya tidak didukung oleh orang tua. Saya dimarahin teman-teman, memang dimarahin. Karena apa ya, waktu saya restorasi, karena restorasinya bukan langsung ke tempat, memang dicat sendiri, beli ini beli itu, jadi lumayan habis banyak. Jadi saya tuh diomelin sedikit lah waktu saya SMP itu ya. Setelah berapa bulan kemudian, adik saya suka juga teman-teman. Jadi sepeda kakek saya itu dinaiki. Dan saya itu juga keinginan ingin lagi. Jadi saya itu mencari sepeda ontel yang kedua. Sepeda ontel yang kedua itu saya membeli di desa sebelah, di desa tetangga. Itu kalau udah salah mereknya apa ya? Kalau yang kedua itu sepedanya jenis Belandaan namanya. Tapi kalau mereknya saya lupa merek apa. Soalnya sepeda itu sudah laku dulu ya. Sepeda yang kedua. Terus yang ketiga dan keempat dan kelima, terus begitu prosesnya temannya. Tapi tidak langsung mencari, hari ini mencari, besoknya enggak. Memang bertahap ya, kadang 1 bulan, 1 tahun. Jadi saya tuh tidak suka ontel terus menerus, enggak ya. Waktu pertama waktu SMP itu memang sukanya kadang 1 bulan, setelah itu 5 bulan kemudian gitu teman. Jadi tidak tiap hari gitu namanya. Setelah lama kelamaan dan banyak saya tuh berburu. Saya tuh mempunyai cerita yang lucu teman ya. Ini tentang sepeda simplek. Sepeda simplek yang saya punya itu memang karena saya itu memang dulu tidak tahu tentang merek sepeda ya. Sepeda simplek, sepeda apa sih? Saya tuh tidak tahu kalau sepeda simplek itu kastanya tinggi ya, atau merek yang bermerek ya. Saya tidak tahu. Waktu itu memang ada di selatan rumah ini sepeda itu ya. Dia itu menawarkan kepada saya dengan harga lumayan mahal sih kalau pada saat dulu. Kalau pada saat sekarang saya melihat harganya, wah ini murah gitu namanya. Tapi kalau pada saat waktu saya istilahnya tidak tahu tentang sepeda itu, wah mahal banget sepeda simplek, mahal banget, cuma kayak gitu sepedanya gitu. Saya berpikir kayak gitu teman-teman. Setelah saya istilahnya punya teman, dia itu ahlinya sepeda ontel. Saya share, bang, di sini ada sepeda ontel mereknya ini, mintanya segini. Wah ambil saja mas,
itu sepedanya murah kalau kayak gitu. Karena ilmu saya itu memang apa ya, tidak tahu pada zamannya ya. Jadi saya itu terlalu mahal. Jadi saya itu menawar. Dan alhamdulillah saya dapatkan teman, dengan apa ya, dengan harga ya lumayan, gak terlalu mahal, gak terlalu murah, sedang ya. Pada saat saya dapat. Soalnya itu sama saya diganti ban dan seluruhnya diganti ya. Seperti ada di belakang ini ya. Sepeda yang ada di belakang ini memang sepeda ini hasil buruan, tetapi ini kebanyakan di pedesaan teman-temannya. Kalau yang membeli di teman-teman Ontelis hanya beberapa, seperti sepeda Gazelle dan sepeda apa lagi ya, sepeda Burgess, ada ya Burgess Wandu itu dari teman-teman Ontelis, dan ada juga sepeda UK60 yang membeli di Ontelis. Jadi sedikit ya kalau saya membeli di Ontelis. Nah, khususnya buat teman-teman saat duluran. Kan banyak terjadi sepeda ontel kita jual di Facebook gitu ya. Harganya segini segitu. Saya ingatkan, sepeda ontel itu tidak ada harganya. Sepeda ontel itu tidak ada harga patokan. Jadi kita itu kalau tanya ke Facebook, berapa harganya bang? Kalau orangnya itu bilang harganya segini, jadi pembeli itu cukup menawar temannya. Jadi cukup menawar, saya itu beraninya segini. Kalau seandainya nanti cocok antara penjual dan si pembeli, nanti itu akan deal namanya. Jadi begitulah. Jadi khusus sepeda ontel itu memang tidak ada harganya. Buat teman-teman, jika membeli sepeda ontel itu tidak akan rugi namanya. Karena tambah tahun itu pasti akan tambah mahal. Sepeda ontel itu kayak gitu teman-teman. Dan kali ini tuh saya itu apa ya, ingin mengeluarkan belokan. Belokan ini memang sama saya mau dikeluarkan karena apa ya? Ya karena banyak stok saya belokan namanya. Dan kemarin alhamdulillah laku buat Mas siapa kemarin ya? Mas Debi dari Tangerang, terima kasih sudah membeli belokan saya. Dan kali ini tuh saya juga ingin menjual belokan ya. Nah ini ya teman, ini ada 1, 2 dan 3 ya. Ini ada beldokar yang sama saya mau dikeluarkan. Buat teman-teman saduran yang mau membeli beldokar, cek saja di Instagram. Yang serius ya, yang nggak serius jangan cek. Yang serius, untuk harganya lumayan ya, lumayan mahal ini, karena saya menjamin untuk keoriginalnya ya. Maksudnya ini beldokar yang memang asli, bukan yang baru-baru. Kalau untuk yang baru-baru di media sosial itu memang banyak ya, dan harganya itu sekitar 350, 400 sekitar kayak gitu. Kalau untuk yang baru, kalau untuk apa beldokar yang kelas itu harganya memang lumayan mahal. Bisa tanya ke teman-teman yang lain. Dan buat Mas Debi ya saya terima kasih ya. Dan buat teman-teman yang ingin membeli flanker, komen saja di bawah ya, karena komen itu gratis. Jika teman-teman tuh sepeda ontelnya tidak ada cutting gasnya, monggo komen saja di bawah ya. Komen saja di bawah. Oke, buat teman-teman yang sepeda ontelnya tidak ada cutting gasnya dan ingin mencari cutting gas yang versi klasik dan tidak menemukan, di sini saya tuh menyediakan cutting gas flanker ya. Cutting gas flanker ini sudah terbuat dari apa ya, pelat tebal dan dijamin kuat, meskipun dinaiki sama saya itu tidak ada masalah teman-teman ya. Videonya pernah saya upload di video-video kemarin dan sudah saya coba dinaiki ya. Mantap, cutting-gasnya mantap. Oh ya teman-teman ya, jadi sepeda ontel yang ada di belakang ini semuanya ini teman-teman ya, dari 1 sampai ke sekitar ada 30 lebih, itu semuanya hasil buruannya. Dan kita itu harus bersabar untuk mendapatkan sepeda ontel. Jadi kita itu memang apa ya, satu tidak menyangka teman-teman ya, seperti saya mendapatkan sepeda Burgess, sepeda Gazelle, sepeda Simplex, saya itu tidak memperkirakan ya kapan ya kita mendapatkan sepeda ontel merek Gazelle. Saya tuh pernah berpikiran kayak gitu, dan pada saat itu memang saya tidak mempunyai ya, hanya ingin istilahnya yang diinginkan saya itu ingin sepeda Gazelle dengan harga murah meriah. Dan alhamdulillah dengan kita bergerak, istilahnya bergerak itu berkeliling, goes di pedesaan, kita tanya-tanya ke bengkel, kita tanya kepada sesepuh di desa,
Dan akhirnya saya tuh menemukan seperti sepeda Gazelle ya, seri Damas itu, yang seri 9 itu saya mendapatkan di temannya, bukan teman ontel sih, dia tuh pensiunan tetapi apa sudah tidak digunakan. Jadi saya tuh mendapatkan dengan harga yang lumayan, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Kalau kita membeli sekarang memang ada namanya. Kalau kita membeli sekarang sepeda Gazelle atau sepeda Simplex, sepeda Vongas atau semuanya ada namanya, tetapi dengan harga yang lumayan mahal. Dikarenakan kita tuh membeli ke Kritikan, ke teman-teman ontelis itu pasti lumayan mahal. Karena apa? Karena teman ontelis itu memang mencari juga ya, mencari juga di sini ke situ. Jadi lebih itu memang mahalnya tuh kita itu berburu. Kalau kita berburu sendiri itu pasti akan mendapatkan dengan harga murah meriah. Bang, saya tuh ingin sepeda ontel yang murah. Bisa. Kita tuh bisa mendapatkan sepeda ontel murah meriah dengan cara apa? Kita berburu sendiri, mencari sendiri, merehab sendiri, tidak usah ke bengkel, membeli ban pasang sendiri itu bisa murah. Tetapi kalau kita masih tergantung ke bengkel, contohnya seperti saya teman, saya tuh tidak mempunyai keahlian apapun, tidak mempunyai keahlian bongkar dan membongkar, tidak bisa. Jadi saya itu hanya mengandalkan bengkel. Jadi ke bengkel kan ada ongkos biayanya. Kalau seandainya teman-teman saat dulu bisa membongkar piringan, membongkar as tengah, membongkar stang dan lain-lainnya bisa ya. Jadi teman-teman itu enak ya. Jadilah beginilah teman-temannya. Nah, kalau ngomong tentang ori itu ada dua teman-temannya, original dan diorikan. Kenapa saya tuh membilang original dan diorikan? Yang pertama, original itu memang asli dari pabrik dan tidak pernah diubah-ubah dari waktu dapatkan sampai sekarang. Itu original. Kalau diorikan itu ada bahan. Contohnya sepeda Philips saya. Sepeda Philips saya itu memang bukan orinya ya, tetapi diorikan. Saya mendapatkan frame-nya dan setelah itu saya berburu piringannya dan berburu stangnya. Jadi begitu nanti disatukan. Itu namanya diorikan. Kalau memang original ya dari pada saat pembelian dulu sampai sekarang, begitu teman. Jadi teman-teman itu kalau ingin membeli sepeda ontel, jadi tanya-tanyalah. Kalau membeli sepeda Vongas, Gazelle, Simplex, tanya ke yang penjual ya, Bang, ini merek Gazelle diorikan apa original? Itu beda namanya. Tetapi tidak masalah. Kalau Gazelle seri 9 meskipun diorikan tidak masalah, asalkan sesuai pakem. Contohnya seri 9 menggunakan ini, menggunakan piring kayak gini, menggunakan stang yang model apa. Ah, gitu namanya. Jadi kalau seandainya cocok itu tidak masalah. Yang penting original namanya, bukan repro ya. Kalau repro itu memang banyak ya. Karena orang Indonesia itu memang pintar-pintar semua ya. Seperti sadel semuanya, sadel kayak gini. Jadi kita itu meskipun saya mendapatkan rangka saja namanya, istilahnya bahannya saja, saya tuh ambil karena saya tuh cukup membeli kulitnya saja ya. Kalau untuk membeli kulit itu memang biasanya ada pada saat event atau kita mempunyai kontak para kelitikan, kita cek saja di sana ya, nanti pasti ada. Atau di toko-toko yang memang tempatnya itu khusus sepeda ontel, biasanya ada khusus sadel. Tapi kalau untuk sadel-sadel seperti yang berkumpul sama sepeda MTB untuk mencari sadel kayak gini itu sudah jarang ya. Pasti yang menjual sadel kayak gini tuh yang suka klasikan atau yang fokus sepeda ontel itu biasanya namanya. Kalau di daerah Lumajang masih ada, tapi kalau untuk di daerah Purbalingga ya ada sih, di rumahnya Pak Haji Aban itu ada teman khusus sadelnya. Dan buat teman-teman ya, kalau untuk mendapatkan sepeda ontel, teruslah berburu ya namanya. Meskipun kita berburu tidak ingin membeli, tidak apa-apa namanya, kita mendapatkan pelajaran. Contohnya merek ini, merek itu. Saya tuh memang pertamanya tidak tahu tentang merek. Umur saya tuh masih berapa, masih muda namanya. Tetapi mengapa saya itu tahu tentang merek ini? Karena di belakang ini sudah berbeda merek. Contohnya ada di sini ada sepeda MK5, ada Burgess Wandu, ada Philips, ada BSA, dan ada sepeda Burgess dan semuanya ya. Itu memang mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Dan kita itu kalau ada teman ontelis, jadi kita itu harus menghampiri, kita melihat sepedanya, wah apa keistimewaan sepedanya ya. Kalau ada merek-merek baru, mari kita pahami. Di bagian apa ya, wah ini bagian forknya kayak gini,
kita ingatkan namanya. Dan kita kalau seandainya ketemu lagi sama klub lain, kita hampiri lagi, kita mencari ilmu lagi namanya. Dan buat teman-teman, meskipun kita itu paham tentang sepeda, contohnya kita ingin membeli sepeda Gazelle, sepeda Simplex dan lain-lainnya ya. Kalau saya pribadi, saya tuh masih share ke teman-teman ya, karena pendapat seseorang atau pendapat ontailis itu memang berbeda-beda teman. Contohnya kayak model saya, dan ada teman saya yang satu dari Banyuwangi atau yang teman saya yang dari Jawa Tengah, saya share itu pasti pendapatnya memang berbeda-beda. Nanti kita simpulkan saja namanya. Kalau kita seandainya cocok, kita merasa 100% original sepeda tersebut, kita tidak apa-apa ambil ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis ya. Dan saya ingatkan lagi, buat teman-teman yang ingin membeli beldokar atau cotton cash ya, komen saja di bawah ya, atau chat saya di Instagram. Yang serius chat saya di Instagram saja wis, yang serius. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis. Salam Happy Abdillah, saat tiduran, saat lawasi ojo lali subscribe.